Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang angkutan darat saat momen libur Natal dan juga Tahun Baru akan meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan ini diprediksi karena mulai pekan depan, tol Trans Jawa mulai diuji coba sebagai persiapan untuk menghadapi arus mudik liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Berikut ini beberapa informasi yang telah kami himpun terkait jalan tol Trans Jawa dan beberapa proyek tol yang akan diresmikan pada akhir tahun ini. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah penumpang angkutan darat pada saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru pada tahun ini diprediksi akan meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, perinciannya adalah penumpang kereta api diperkirakan akan naik sekitar 12,5%. Sisanya menggunakan udara atau juga menggunakan SDP sekitar 13,5%. Namun masyarakat ada kecenderungan memilih moda transportasi darat dan juga ada ketertarikan untuk mencoba ruas jalan tol baru. Dalam hal ini adalah tol Trans Jawa yang sudah bisa dilalui baik secara operasional maupun fungsional. Kita ketahui bahwa Trans Jawa sendiri panjangnya sekitar 870 km dimulai dari Merak dari barat Pulau Jawa sampai ke Surabaya di timur Pulau Jawa. Selama ini hanya ada jalan tol dari Merak sampai ke Pejagan saja, hanya sepertiga, lalu dilanjutkan 2/3-nya melewati Pemalang, Batang, Semarang, lalu turun sedikit ke selatan, Solo, Ngawi, Mojokerto, dan lanjut ke Surabaya bahkan sampai ke Pasuruan. Dan tol Trans Jawa ini sebetulnya secara keseluruhan 100% baru akan selesai targetnya tahun 2019. Namun untuk libur Natal dan Tahun Baru pada bulan Desember ini sudah akan dioperasikan, ada bagian-bagian, ada sesi-sesi yang masih beroperasi secara fungsional, belum secara operasional. Meskipun demikian tidak terlalu banyak hal-hal yang belum selesai, hanya masalah finishing saja seperti misalnya finishing di talut, di jembatan dan juga dinding di tepi jalan. Kita lihat ada ruas tol yang akan diresmikan dan siap digunakan pada Desember 2018. Ini adalah bagian dari tol Trans Jawa. Yang pertama adalah Pemalang Batang sepanjang 33 km. Saat ini tol ini masih digratiskan hingga akhir Desember 2018 ini. Berikutnya ruas Batang Semarang sepanjang 75 km. Lalu kalau Semarang Salatiga sendiri tolnya sudah berfungsi sejak tahun lalu. Yang ketiga adalah Salatiga Solo sepanjang 33 km. Ruas ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Desember nanti. Pas sesuai dengan dimulainya masa angkutan untuk Natal dan Tahun Baru. Dan dengan adanya ruas ini maka perjalanan dari Solo ke Semarang yang selama ini ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam terpangkas 50%-nya menjadi hanya sekitar 1,5 jam saja. Yang keempat ada ruas Wilangan Kertosono sepanjang 39 km. Selain itu secara total ada 6 proyek infrastruktur tol yang diresmikan pada tahun 2018. 4 diantaranya terkait dengan tol Trans Jawa yaitu Solo Ngawi, seksi Sragen Ngawi, Kertosono Mojokerto, juga Pemalang Batang dan Gempol Pasuruan seksi 2. Yang di luar tol Trans Jawa ada tol Bocimi, Bogor, Cianjur, Sukabumi khususnya di seksi Ciawi Gombong dan juga tol Ciawi Cigombong itu sendiri. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak Budi, bisa diceritakan Halo. Pak bagaimana kesiapan pemerintah nih untuk menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru dan juga terkait target zero accident di tahun ini? Baik, kalau kita mengacu di tahun 2017 yang lalu, memang target kita juga sama adalah meminimalisir terhadap kecelakaan lalu lintas. Dan terjadi tahun 2017 kita memang turun signifikan sekali baik angkanya maupun yang korban fatalitas. Dan tahun ini juga pasti kita juga mentargetkan hal yang sama. Memang begitu kemarin kita melihat langsung bagaimana jalan tol Trans Jawa dari mulai Surabaya sampai dengan ke Semarang, kita semua bersepakat dengan Korlantas Polri, dengan Jasa Marga, dengan PU Bina Marga, bahwa yang harus diperhatikan dari aspek kondisi jalan tol ini adalah menyangkut masalah bagaimana kondisi masyarakat untuk mengukur kemampuan diri sendiri jalan pada jalan tol yang demikian enak. Jadi yang kita himbau yang pertama kali adalah aspek keselamatan dan rest area juga sudah cukup ada di sana. Namun demikian kita sudah melakukan semacam kajian
di rest area nanti perlu tambahan-tambahan untuk membuat masyarakat bisa istirahat dengan baik. Kan kita ketahui Pak bahwa masih ada sejumlah ruas begitu yang bisa dilalui tapi belum secara operasional, melainkan hanya secara fungsional. Apakah di ruas-ruas itu juga bisa dijamin keamanan dan kenyamanannya? Kalau kemarin kita lihat di jalan tol terutama dari arah Wilangan sampai dengan Kertosono, memang ada beberapa ruas jalan tol yang memang kalau kita lihat main road sudah selesai, namun demikian masih ada beberapa pekerjaan flyover untuk perlintasan masyarakat yang sedang dalam tahap finishing. Dan kemarin masih juga masyarakat melalui jalan tol itu sendiri. Jadi sampai dengan nanti menjelang Natal Tahun Baru, kemarin dari PU Bina Marga akan bisa menyelesaikan itu semuanya. Namun demikian untuk beberapa pintu-pintu yang kemudian menjadi perlintasan masyarakat akan dijaga ketat oleh kepolisian. Dan kemarin dari Polres tempat sudah siap untuk melaksanakan itu semuanya. Jadi dengan demikian kita harapkan masyarakat yang, ya gimana Mbak? Ya artinya pemerintah juga sudah mengantisipasi bahwa nanti akan ada lonjakan penggunaan kendaraan pribadi begitu ya Pak ya? Kira-kira demikian, tapi selain mungkin lonjakan kendaraan pribadi, kita juga sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Menteri Perhubungan, kita juga menyiapkan moda transportasi di sektor darat terutama untuk bus umum dan bus wisata. Saat menjelang Natal Tahun Baru, terutama Tahun Baru, permintaan demand untuk kendaraan bus wisata pasti akan meningkat sekali. Dan sekarang kita sedang melakukan ram check untuk semua kendaraan-kendaraan bus wisata. Dan sekarang saya kira target kita memang cukup banyak sampai dengan 40.000. Dan sekarang sudah mencapai angka sekitar 18.000 lebih. Jadi kami masih punya waktu sekitar 2 minggu ini untuk meningkatkan kembali kuantitas dari ram check yang kita lakukan untuk kesiapan bus-bus wisata yang nanti akan dipakai oleh masyarakat. Oke, terkait masalah bus dan juga zero accident yang menjadi target di tahun ini Pak. Kalau kita ketahui bahwa tahun lalu kan masih ada jumlahnya meskipun jauh lebih berkurang dan ini melibatkan bus begitu. Apakah ada perhatian khusus terhadap armada bus ketika melakukan rem check? Atau memang operasinya SOP-nya sama seperti tahun-tahun lalu? Ya sebetulnya beberapa kejadian bus wisata yang terjadi kecelakaan seperti kemarin di Sukabumi, itu memang juga cukup menjadi perhatian kita. Jadi feedbacknya adalah tidak semua bus wisata yang penampilannya performanya bagus, tetapi dari sisi like jalan itu bagus. Nah ternyata kita setelah melakukan ram check, banyak kendaraan bus wisata yang secara administrasi dan juga secara kelaikannya itu kurang. Kenapa demikian? Mungkin karena bus wisata kan tidak masuk ke terminal. Kalau semua bus reguler masuk terminal, pasti lakukan ram check. Tapi kalau bus wisata nggak masuk. Jadi sekarang kita kerjasama dengan semua tempat-tempat tujuan wisata untuk kita melakukan ram check sekarang tidak hanya di jalan tapi juga di tempat lokasi wisata. Dan bahkan kita mendorong juga kepada pengelola lokasi wisata untuk menyiapkan tempat istirahat yang representatif bagi pengemudi. Jadi kita harapkan pengemudi begitu mengantar penumpang di lokasi wisata itu dia tidak istirahat langsung di bawah kolongnya bus, tapi kemudian ada tempat khusus. Sehingga pengemudi cukup waktu untuk istirahat setelah mengantarkan dan nanti kembali mengantarkan masyarakat ke lokasi tujuan. Rem cek di lokasi wisata dan himbauan kepada pengelola lokasi wisata untuk menyediakan tempat istirahat yang memadai ini satu hal yang baru. Ini baru tahun ini atau memang sudah dari sebelum-sebelumnya ada? Sebetulnya saya sudah mendorong ini 1 tahun yang lalu dan kemarin saya sudah bersyukur alhamdulillah satu lokasi tempat istirahat yang cukup representatif sudah didirikan di Ancol. Dan kita harapkan dengan semangat Ancol ini ada beberapa lokasi wisata yang lain yang juga akan memberikan sama. Bahkan saya minta juga semua PO untuk menyiapkan tempat istirahat. Kalau pilot mau jalan pagi kan ada istirahat malam. Nah kita harapkan juga demikian. Jadi semua lokasi, semua operator bus wisata itu dia harus punya tempat istirahat bagi para pengemudi yang akan membawa penumpang pada pagi hari, terutama jam 4 pagi, jam 5 pagi, jadi malam bisa terkontrol oleh pihak operatornya. Sehingga keselamatan minimal mungkin waktu istirahat pengemudi terjamin. Demikian, Mbak. Pak Budi, tapi ini sifatnya hanya himbauan atau memang ada sanksi jika tidak melakukan hal itu? Kalau sementara ini saya himbauan, tetapi saya sudah kerjasama juga dengan Kementerian Pariwisata dan disambut baik oleh Kementerian Pariwisata. Mudah-mudahan nanti ke depan, kalau memang ini begitu diperlukan dan memang mengharuskan, saya kira Kementerian Pariwisata akan memasukkan dalam satu SOP perizinan bagi lokasi-lokasi wisata yang itu langsung dikelola oleh Kementerian Pariwisata. Kalau bisa ada indikator menyangkut masalah kesiapan untuk tempat istirahat bagi pengemudi. Demikian.
Baik, Pak, kembali ke tol Trans Jawa, Pak. Dengan hadirnya tol Trans Jawa dan bisa digunakan dilalui